Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dalam video kali ini, kita akan menyimak kisah penuh makna tentang perjalanan seorang wanita yang mencari cahaya dan pengampunan, yang menunjukkan betapa pentingnya niat dan langkah kecil untuk kembali kepada Tuhan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, meskipun dalam kondisi yang penuh dengan ujian. Jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan notifikasi, dan share video ini agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan hikmah dari kisah ini. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua. Baiklah, mari kita simak bersama-sama. Di sudut kota yang tak pernah tidur, Laila berjalan perlahan di bawah gemerlap lampu jalan yang temaram. Langkahnya berat, seolah membawa beban yang tak terlihat. Ia mengenakan gaun merah yang mulai lusuh, mencerminkan kehidupan yang ia jalani. Terlihat menggoda, tetapi rapuh dan penuh luka. Malam di kota itu bagaikan panggung sandiwara, tempat orang-orang berpura-pura bahagia di balik tawa dan gemerlap dunia malam. Laila hanyalah salah satu dari banyak wanita yang menjual tubuhnya untuk bertahan hidup. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia selalu merasa hampa. Angin malam berembus, membawa suara tawa dan musik dari klub-klub malam di sekitarnya. Laila menatap ke arah jalan raya yang sibuk, di mana mobil-mobil mewah melaju dengan cepat, membawa orang-orang yang tidak pernah peduli pada keberadaannya. Ia mendesah pelan, menyandarkan tubuhnya di tembok sebuah gedung tua yang sudah mulai usang. Sepanjang malam, ia telah melayani berbagai pria dengan berbagai permintaan, tetapi tak satu pun dari mereka melihatnya sebagai manusia. Mereka hanya melihat tubuhnya, bukan dirinya. Malam semakin larut, dan Laila memutuskan untuk pulang ke kontrakannya yang sempit dan pengap. Jalan yang ia lalui sepi, hanya ada bayangannya sendiri yang mengikuti setiap langkahnya. Kota yang begitu ramai di satu sisi, tetapi begitu sunyi di sisi lainnya. Ia melewati gang-gang sempit yang berbau alkohol dan sisa makanan busuk. Matanya kosong, pikirannya melayang, bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir. Laila tidak pernah memilih kehidupan ini, keadaanlah yang memaksanya. Dulu, ia adalah gadis desa yang lugu. Ia datang ke kota dengan impian sederhana, bekerja, hidup mandiri, dan membantu keluarganya di kampung. Namun, kerasnya kehidupan membuat impian itu hancur. Ia ditipu, dipecundangi, hingga akhirnya terseret ke dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Kini, ia hanyalah wanita malam yang dipandang hina oleh masyarakat, meskipun banyak dari mereka adalah pelanggan setianya. Ironi yang menyakitkan, Laila membuka pintu kontrakannya dan melangkah masuk. Kamar itu kecil, dengan cat tembok yang mengelupas dan kasur tipis di pojok ruangan. Ia duduk di tepi kasur, melepaskan sepatu hak tingginya, lalu menatap ke cermin yang tergantung di dinding. Wajah di cermin itu tampak asing baginya. Seorang wanita dengan riasan tebal, senyum palsu, dan mata yang penuh kesedihan. "Siapa aku sebenarnya?" gumamnya pelan, sebelum akhirnya menghapus riasan di wajahnya dengan tisu yang sudah lusuh. Rasa lelah menjalar di seluruh tubuhnya, tetapi pikirannya masih terus berputar. Ia teringat akan masa kecilnya yang penuh kebahagiaan. Bermain di ladang, berlari di bawah hujan, mendengar suara azan dari surau kecil di desanya. Kini, semua itu terasa seperti kehidupan lain, jauh dan tak terjangkau. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah Tuhan masih peduli padanya? Apakah masih ada harapan bagi seseorang sepertinya untuk menemukan jalan kembali? Laila berbaring di kasur tipisnya dan menatap langit-langit yang penuh noda lembab. Suara bising dari luar masih terdengar samar, tetapi ia terlalu lelah untuk peduli. Matanya perlahan terpejam. Meski dalam tidurnya, ia tidak pernah benar-benar merasa damai. Hidupnya terus berjalan dalam lingkaran yang sama. Malam yang penuh dosa, pagi yang penuh kehampaan. Namun, ia tidak tahu bahwa takdirnya akan segera berubah. Bahwa satu perbuatan kecil di masa depan akan membuka jalan menuju pengampunan yang tak pernah ia bayangkan. Di luar sana, bulan bersinar redup di langit kota, seolah menjadi satu-satunya saksi kesedihan yang ia sembunyikan. Laila mungkin hanyalah wanita malam di mata dunia, tetapi di mata Tuhan,
Ia tetap seorang manusia dan manusia selalu punya kesempatan untuk kembali. Matahari pagi mengintip dari celah jendela kecil di kamar Laila, menyoroti debu-debu yang melayang di udara. Laila mengerjapkan mata, merasakan lelah yang masih menggantung di tubuhnya. Tidurnya tak pernah nyenyak, dihantui oleh kenangan masa lalu yang terus datang tanpa diundang. Ia duduk di tepi kasur, menatap jari-jarinya yang kurus. Di balik kulit yang kering dan telapak tangan yang kasar, ada seorang gadis yang dulu penuh harapan, yang kini hampir terlupakan. Laila mengingat hari-hari ketika ia masih di kampung, tinggal bersama ayah dan ibunya di rumah kecil berdinding kayu. Hidup mereka sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Ayahnya adalah seorang petani, sementara ibunya menjual kue di pasar. Laila sering membantu ibunya, mengantarkan dagangan ke rumah-rumah warga. Ia masih bisa mengingat betapa hangatnya tawa ibunya saat mereka berbincang di sore hari, dan betapa bangganya ayahnya ketika ia berhasil membaca Al-Quran dengan lancar di surau desa. Saat itu, hidup terasa begitu mudah, begitu damai. Namun, segalanya berubah ketika ayahnya jatuh sakit. Biaya pengobatan yang mahal membuat keluarga mereka terpuruk dalam kemiskinan. Laila, yang saat itu baru beranjak remaja, harus berhenti sekolah demi membantu ibunya mencari nafkah. Ia mencoba bekerja di berbagai tempat, tetapi upah yang diterima tidak cukup untuk menutupi kebutuhan mereka. Hingga suatu hari, seorang wanita dari kota datang ke desanya, menawarkan pekerjaan dengan gaji besar. Laila, yang putus asa, melihatnya sebagai kesempatan untuk mengubah nasib. Dengan hati penuh harapan, ia berangkat ke kota, meninggalkan ibunya yang menangis melepas kepergiannya. Ia percaya bahwa ini adalah jalan keluar dari kemiskinan, bahwa ia akan segera mengirim uang untuk membantu keluarganya. Namun, sesampainya di kota, ia menyadari bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Ia diperdaya, dijual, dan dipaksa masuk ke dalam dunia kelam yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Awalnya, ia berusaha melawan, tetapi setiap usaha hanya berujung pada lebih banyak luka dan penderitaan. Tahun-tahun berlalu, dan Laila mulai menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa kembali. Ia telah dicap kotor oleh masyarakat, bahkan oleh keluarganya sendiri. Ibunya yang dulu begitu mencintainya kini menolak menerima telepon darinya. Surat-surat yang ia kirim tak pernah berbalas. Laila tahu bahwa di mata mereka, ia telah menjadi aib, sesuatu yang seharusnya dilupakan. Rasa bersalah menggerogoti hatinya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari lingkaran ini. Laila bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah cermin kecil di dinding. Ia menatap bayangannya sendiri, seorang wanita yang tak lagi mengenali dirinya sendiri. Air matanya menggenang, tetapi ia cepat-cepat menghapusnya. Tidak ada gunanya menangis, tidak ada yang peduli. Ia hanya bisa terus menjalani hidup seperti ini, bertahan di tengah dunia yang kejam, meskipun hatinya semakin hancur setiap harinya. Ia menghela napas panjang dan membuka laci kecil di meja, mengeluarkan selembar foto lama. Foto itu sudah mulai pudar, tetapi senyum ibunya masih terlihat jelas di dalamnya. "Maafkan aku, Ibu," bisiknya lirih. Ia ingin pulang, ingin kembali ke pelukan ibunya, tetapi ia tidak tahu apakah masih ada tempat untuknya di rumah itu. Apakah Tuhan masih akan menerima orang sepertinya? Di luar, suara langkah kaki dan obrolan orang-orang mulai terdengar. Kota kembali sibuk dengan aktivitasnya, tanpa memedulikan seorang wanita yang tengah berjuang dengan luka-luka dalam hatinya. Laila menyimpan kembali foto itu, lalu beranjak ke jendela. Ia menatap jalanan yang ramai, bertanya-tanya, apakah akan ada hari di mana ia bisa benar-benar bebas? Tanpa ia sadari, takdir telah menyiapkan sebuah kejadian kecil yang akan mengubah seluruh hidupnya. Langit sore mulai meredup saat Laila melangkah keluar dari kontrakannya yang sempit. Udara terasa lebih panas dari biasanya, membuat keringatnya mengalir di pelipis. Jalanan kota dipenuhi debu, dan hiruk-pikuk kendaraan membentuk simfoni bising yang sudah terlalu akrab di telinganya. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya ingin menjauh sejenak dari kehidupan yang selalu menghimpitnya. Di pikirannya, bayangan masa lalu terus berputar, senyum ibunya, suara azan di surau desa, dan kehangatan rumah yang kini terasa begitu jauh.
Saat Laila menyeberangi jalan, ia melihat seorang pria yang dulu pernah menjadi pelanggannya melintas dengan seorang wanita lain. Pria itu tertawa lepas, seolah tak pernah mengenalnya. Laila hanya menunduk dan mempercepat langkahnya. Ia sudah terbiasa menjadi bayangan bagi banyak orang, dipakai lalu dibuang, seperti sesuatu yang tak berharga. Namun, entah mengapa, kali ini hatinya terasa lebih sakit dari biasanya. Ia bertanya-tanya, adakah seseorang di dunia ini yang benar-benar peduli padanya? Tiba-tiba, langkah Laila terhenti saat matanya menangkap sesuatu di tepi jalan. Seekor anjing kurus duduk di dekat trotoar, lidahnya terjulur, napasnya tersengal-sengal. Matanya tampak sayu, seolah kehilangan harapan. Anjing itu tampak kehausan, tapi tidak ada seorang pun yang peduli. Orang-orang berlalu lalang tanpa meliriknya, seolah keberadaannya tak lebih dari bayangan di tengah kota yang sibuk. Laila menatap makhluk malang itu dengan perasaan aneh yang perlahan tumbuh dalam hatinya. Ia mendekat dan berjongkok di hadapan anjing itu. "Kau kehausan?" "Ya," gumamnya pelan. Tatapan anjing itu bertemu dengan matanya, penuh kepasrahan. Laila menoleh ke sekeliling, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk mengambil air. Di dekatnya, ada sebuah sumur tua dengan ember kayu yang tergantung di tali. Namun, ember itu rusak dan tidak bisa digunakan. Laila menggigit bibirnya, berpikir sejenak, lalu dengan cepat melepas sepatunya. Dengan hati-hati, ia menurunkan sepatunya ke dalam sumur, menimba air sedikit demi sedikit. Tangan Laila gemetar saat ia mengangkat sepatu yang kini penuh dengan air, lalu membawanya ke anjing itu. Anjing itu mendekat, mencium bau air, lalu mulai menjilati air dari sepatu dengan lahap. Laila hanya duduk diam, memperhatikan makhluk itu minum dengan penuh rasa syukur. Ada kehangatan aneh yang mengalir dalam dadanya, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah beberapa tegukan, anjing itu mendongak dan menatap Laila dengan mata yang lebih hidup. Lidahnya menjulur, seolah berterima kasih. Laila tersenyum kecil, mengusap kepala anjing itu dengan lembut. "Setidaknya kau masih bisa merasa bahagia," bisiknya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Laila merasa berarti. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang benar, meskipun hanya hal kecil. Hujan mulai turun perlahan, membasahi jalanan yang berdebu. Laila tetap duduk di sana, membiarkan dirinya basah. Anjing itu masih di sampingnya, sesekali menggoyangkan ekornya. Laila menatap ke langit yang kelabu, merasakan tetesan air jatuh ke wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Seolah ada sesuatu yang berubah, sebuah cahaya kecil yang mulai menyala di dalam kegelapan hidupnya. Ia tidak tahu bahwa di balik perbuatan kecilnya itu, takdir sedang menulis cerita baru untuknya. Sebuah kisah yang akan membawanya menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hujan semakin deras, membasahi tubuh Laila yang masih duduk di tepi jalan bersama anjing yang baru saja ia tolong. Jalanan mulai sepi. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, sementara Laila tetap diam, membiarkan rintik hujan menyapu wajahnya. Ia merasa aneh, bukan karena dinginnya air hujan yang mengguyur tubuhnya, tetapi karena perasaan hangat yang mengalir di hatinya. Seolah untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa berarti, meski hanya bagi seekor anjing yang hampir mati kehausan. Laila menatap anjing itu, yang kini terlihat lebih segar setelah meminum air dari sepatunya. Makhluk kecil itu duduk tenang di sampingnya. Ekornya bergerak perlahan, seakan merasa nyaman berada di dekatnya. "Kau lebih baik sekarang?" tanya Laila lirih, meskipun ia tahu anjing itu tidak akan menjawabnya. Namun, ketika hewan itu menatapnya dengan mata penuh ketulusan, Laila merasa seperti mendapatkan jawaban. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa asing di wajahnya sendiri. Tatapan Laila beralih ke sepatu yang masih basah di tangannya. Sepatu itu sudah tua, solnya mulai menipis, dan warnanya memudar karena sering digunakan. Ia menghela napas panjang, mengingat bagaimana dulu ia membeli sepatu itu dengan susah payah, menyisihkan sedikit uang yang ia miliki. Meski tampak lusuh, sepatu itu telah menemaninya melewati banyak malam panjang yang penuh kepahitan. Namun, hari ini,
Sepatu itu telah menjadi alat bagi sesuatu yang lebih besar, menolong makhluk lain yang membutuhkan. Hujan mulai mereda, menyisakan udara dingin yang menusuk kulit. Layla berdiri perlahan, merasa tubuhnya menggigil karena pakaian yang basah. Ia menatap anjing di sampingnya, merasa enggan untuk pergi. Ada sesuatu dalam kebersamaan singkat ini yang membuatnya enggan kembali ke kehidupannya yang kosong. Namun, ia tahu bahwa dunia tidak akan berubah hanya karena satu momen kecil. Ia tetaplah Layla, seorang wanita yang terjebak dalam kehidupan malam yang kelam. Ia menunduk dan mengusap kepala anjing itu sekali lagi sebelum melangkah pergi. "Jaga dirimu." "Ya," bisiknya. Anjing itu hanya menatapnya dengan mata yang teduh, seakan memahami bahwa ini adalah perpisahan. Layla berjalan perlahan meninggalkan tempat itu, tetapi langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia merasa seperti meninggalkan sesuatu yang penting, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sepanjang perjalanan kembali ke kontrakannya, Layla terus memikirkan kejadian tadi. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang menyelinap di hatinya. Apakah mungkin, meski hanya sekali, ia telah melakukan sesuatu yang benar dalam hidupnya? Apakah mungkin Tuhan masih melihatnya, masih peduli padanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membawa kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Saat Layla tiba di kamar sempitnya, ia langsung duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh, bukan karena kesedihan, tetapi karena sesuatu yang baru, sebuah harapan kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Ia tidak tahu apa artinya semua ini, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia ingin percaya bahwa hidupnya masih memiliki makna. Di luar sana, bulan mulai muncul di balik awan yang menipis. Cahaya lembutnya menembus jendela kecil kamar Layla, menerangi wajahnya yang basah oleh air mata. Ia tidak tahu bahwa malam ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Bahwa setetes air yang ia berikan kepada seekor anjing akan menjadi kunci menuju sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah pengampunan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah jendela kecil di kamar Layla, membangunkannya dari tidur yang gelisah. Ia membuka mata perlahan, merasakan sisa dingin hujan semalam masih melekat di tubuhnya. Pikirannya langsung melayang pada kejadian kemarin, tentang anjing yang ia beri minum, tentang tatapan penuh syukur yang diberikan makhluk kecil itu kepadanya. Entah mengapa, bayangan itu masih begitu jelas di kepalanya, seakan ingin mengatakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kenangan singkat. Layla bangkit dari kasurnya dan berjalan ke jendela. Ia menatap jalanan yang mulai sibuk. Suara langkah kaki dan deru kendaraan bersatu dalam harmoni kehidupan kota yang tak pernah berhenti. Namun, pikirannya masih tertinggal di tempat kejadian kemarin. Ia bertanya-tanya, apakah anjing itu masih di sana? Apakah ia baik-baik saja? Dorongan aneh dalam hatinya membuatnya ingin kembali ke tempat itu, meskipun ia sendiri tidak tahu alasannya. Dengan langkah ragu, Layla keluar dari kontrakannya dan berjalan menyusuri jalanan yang masih basah sisa hujan. Di sepanjang perjalanan, ia menyadari sesuatu yang aneh. Hatinya terasa lebih ringan. Biasanya, setiap pagi ia bangun dengan perasaan hampa dan beban yang berat. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Seolah perbuatan kecil yang ia lakukan kemarin telah meninggalkan jejak di dalam jiwanya. Saat tiba di lokasi tempat ia bertemu anjing itu, Layla mendapati bahwa makhluk kecil itu masih ada di sana. Anjing itu duduk di sudut jalan, menatap ke arah orang-orang yang berlalu lalang. Ketika Layla mendekat, mata anjing itu langsung berbinar. Ia bangkit dan berjalan ke arah Layla, mengibaskan ekornya dengan riang. Layla tertegun. Tidak ada yang pernah menyambutnya seperti ini sebelumnya. Tidak dengan ketulusan seperti ini. Layla berjongkok dan mengulurkan tangannya, membiarkan anjing itu menjilati jemarinya dengan lembut. "Kau masih di sini," gumamnya pelan. Ia tidak tahu mengapa pertemuan ini begitu berarti baginya. Tetapi melihat anjing itu dalam keadaan baik-baik saja membuat hatinya terasa lebih hangat. Ia mengusap kepala anjing itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan kebahagiaan yang tidak berpura-pura. Orang-orang yang lewat mulai melirik mereka,
Beberapa di antaranya menunjukkan ekspresi jijik atau heran. Bagi mereka, Layla hanyalah wanita malam yang tak pantas untuk dipedulikan, dan seekor anjing liar hanyalah makhluk kotor yang tak bernilai. Namun, Layla tidak peduli. Untuk sekali ini, ia ingin mengikuti kata hatinya, bukan kata dunia. Saat Layla hendak beranjak pergi, anjing itu tetap duduk di dekat kakinya, seolah tidak ingin ditinggalkan. Layla tersenyum kecil dan menghela napas. "Aku juga ingin tinggal lebih lama, tapi aku harus pergi," katanya dengan nada lembut. Ia berdiri, melangkah pergi dengan hati yang masih terasa hangat oleh momen kecil yang baru saja ia alami. Namun, sebelum ia benar-benar menjauh, Layla menoleh sekali lagi. Anjing itu masih menatapnya, dengan mata yang penuh ketulusan. Dan di saat itu, Layla merasakan sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya, bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia telah melakukan sesuatu yang benar-benar berharga di mata Tuhan. Setelah meninggalkan anjing itu di sudut jalan, Layla berjalan dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Pikirannya masih tertuju pada makhluk kecil yang telah mengubah perasaannya. Ia tidak tahu mengapa pertemuan itu begitu membekas di hatinya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Seolah ada dinding yang perlahan runtuh, membiarkan cahaya kecil masuk ke dalam hatinya yang selama ini gelap. Layla terus berjalan tanpa tujuan yang jelas, hingga ia menemukan dirinya berada di depan sebuah masjid tua di sudut kota. Masjid itu kecil, dengan dinding yang mulai pudar dimakan waktu, tetapi dari dalamnya terdengar lantunan ayat suci yang begitu menenangkan. Layla berdiri diam di depan gerbang, menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Sudah berapa lama ia tidak menginjakkan kaki di tempat seperti ini? Sudah berapa lama ia menjauh dari Tuhan? Hatinya mendesir, mengingat masa kecilnya ketika ia sering bermain di halaman surau kecil di desanya. Dulu, ia selalu berlari ke sana setiap kali merasa sedih, mencari ketenangan dalam suara azan yang bergema. Tapi sejak datang ke kota ini, sejak kehidupannya berubah, ia merasa tak lagi pantas berada di tempat suci seperti ini. Layla menunduk, ingin melangkah pergi, tetapi sesuatu dalam dirinya membuatnya tetap berdiri di sana. Dari dalam masjid, seorang wanita tua keluar dengan langkah pelan. Ia mengenakan jilbab sederhana, wajahnya penuh ketenangan. Tatapannya bertemu dengan Layla, dan tanpa ragu, ia tersenyum. "Nak, kau mau masuk?" tanyanya lembut. Layla terkejut. Tidak ada penilaian dalam suara wanita itu. Tidak ada tatapan merendahkan seperti yang biasa ia terima dari orang-orang. Hanya ada ketulusan. Layla menggeleng pelan, merasa tak layak menerima keramahan itu. "Aku hanya lewat," katanya. Suaranya hampir berbisik. Wanita tua itu mengangguk, tetapi senyumnya tetap ada. "Tak apa, Tuhan selalu punya cara untuk memanggil hambanya," katanya sebelum melangkah pergi. Layla tetap berdiri di tempatnya. Kata-kata wanita itu bergema di benaknya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang ingin keluar, sebuah perasaan yang selama ini ia pendam. Ia mengingat kembali anjing yang ia beri minum, mengingat perasaan damai yang muncul saat melakukan kebaikan kecil itu. Apakah ini caranya Tuhan berbicara padanya? Apakah mungkin, meskipun dengan segala dosa dan kesalahannya, Tuhan masih menginginkannya kembali? Layla menatap langit yang cerah, merasakan angin sejuk menyentuh kulitnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia membiarkan dirinya berharap. Mungkin, hanya mungkin, ia masih memiliki kesempatan untuk menemukan jalannya kembali. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi untuk saat ini, ia akan mengikuti cahaya kecil yang mulai menyelinap ke dalam hatinya. Dengan langkah pelan, Layla berbalik dan berjalan menjauh dari masjid. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Bukan lagi langkah seorang wanita yang hanya menjalani hidup tanpa arah, tetapi langkah seseorang yang mulai mencari sesuatu yang lebih besar. Sebuah harapan, sebuah jalan pulang. Layla berjalan perlahan menyusuri trotoar, masih memikirkan kejadian di depan masjid tadi. Kata-kata wanita tua itu terus terngiang di benaknya, seolah menggema di sudut hatinya yang selama ini tertutup rapat. Tuhan selalu punya cara untuk memanggil hambanya. Apakah ini pertanda
Apakah Tuhan masih menginginkannya kembali meskipun hidupnya telah penuh dengan dosa? Ia menghela napas panjang. Pikirannya bertarung dengan rasa takut dan harapan. Layla sudah terbiasa dengan hinaan, dengan pandangan merendahkan dari orang-orang, dengan kesepian yang selalu menemani malam-malamnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada seseorang, atau mungkin sesuatu yang lebih besar, yang memanggilnya untuk kembali. Langkahnya terhenti ketika ia melihat anjing yang kemarin ia beri minum. Makhluk kecil itu masih berada di tempat yang sama. Tapi kali ini ia tampak lebih sehat, lebih hidup. Layla tersenyum kecil dan berjongkok, mengulurkan tangannya. "Kau masih di sini," bisiknya. Anjing itu menggoyangkan ekornya dan mendekat, menjilat tangannya dengan penuh kasih. Layla merasakan kehangatan menjalar di hatinya. Makhluk ini tidak menilai dirinya dari masa lalunya, tidak melihatnya sebagai sesuatu yang hina. Ia hanya melihat Layla sebagai seseorang yang telah menolongnya. Seolah memahami perasaan Layla, anjing itu terus menatapnya dengan mata yang jernih. Layla mengusap kepalanya dengan lembut, lalu berdiri dan melangkah pergi. Namun, kali ini anjing itu mengikutinya. Layla menoleh, sedikit terkejut. "Kau mau ikut denganku?" tanyanya. Anjing itu hanya diam, tetapi ekornya terus bergerak riang. Layla menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Baiklah, ayo." Untuk pertama kalinya, Layla merasa tidak sendirian. Ada makhluk yang menerima dirinya tanpa syarat, tanpa melihat masa lalunya yang kelam. Ia berjalan dengan anjing itu di sisinya, merasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin masih ada jalan keluar untuknya? Apakah mungkin ia bisa meninggalkan kehidupan lamanya dan memulai sesuatu yang baru? Tanpa sadar, langkahnya membawanya kembali ke depan masjid kecil tadi. Ia berhenti di depan gerbang, menatap bangunan itu dengan hati yang berdebar. Anjing di sampingnya duduk diam, menatapnya seolah memberi dorongan. Layla menelan ludah, kakinya ingin melangkah masuk, tetapi ada ketakutan yang masih menahannya. Ia takut dihakimi, takut ditolak, takut dianggap tak pantas berada di tempat suci. Namun, sebelum ia sempat berbalik, suara lembut menyapanya. "Kau kembali lagi, nak." Layla menoleh dan melihat wanita tua yang tadi tersenyum padanya. Kali ini, senyum itu masih sama, hangat, tulus, tanpa sedikit pun penilaian. Layla mengangguk pelan, hatinya masih penuh keraguan. Aku tidak tahu harus bagaimana," katanya lirih. Wanita itu tersenyum lebih lebar dan melangkah mendekat. "Kau tidak perlu tahu semuanya sekarang," katanya lembut. "Cukup ambil satu langkah kecil. Tuhan akan menunjukkan jalannya." Layla terdiam. Ia menunduk, melihat anjing di sampingnya yang masih setia menunggu. Lalu, dengan hati yang masih ragu namun penuh harapan, Layla mengambil langkah kecil pertamanya menuju pintu masjid. Layla berdiri di depan pintu masjid. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menatap ambang pintu dengan perasaan yang bercampur aduk, antara takut, ragu, dan harapan yang samar. Wanita tua itu masih berdiri di sampingnya, tersenyum lembut, seakan memberi keyakinan bahwa langkah kecil ini tidak akan sia-sia. Namun, Layla masih merasa asing. Bagaimana jika semua orang di dalam menatapnya dengan hinaan? Bagaimana jika ia diusir karena masa lalunya? Ia menoleh ke bawah, melihat anjing kecil yang masih setia menemaninya. Mata makhluk itu begitu jernih, penuh ketulusan tanpa sedikit pun penilaian. Layla menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya. Ia pernah merasa lebih buruk dari seekor anjing di mata manusia. Tetapi jika Tuhan masih membiarkan makhluk kecil ini hidup dan menerima kasih sayangnya, mungkin masih ada harapan untuknya juga. Dengan perlahan, Layla melangkah masuk. Lantunan ayat suci terdengar lembut, menciptakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Beberapa orang di dalam masjid meliriknya sekilas, tetapi tidak ada tatapan hina yang ia takutkan. Sebagian besar hanya sibuk dengan doa dan ibadah mereka. Layla berdiri di dekat pintu, merasa begitu kecil di hadapan kebesaran tempat ini. Ia ingin berdoa, tetapi lidahnya keluh. Sudah terlalu lama ia melupakan kata-kata yang dulu sering ia ucapkan dalam sujudnya. Wanita tua itu menepuk pundaknya dengan lembut, seakan memahami kegelisahannya. "Tak perlu terburu-buru, nak.
Tuhan mendengar meskipun hanya bisikan hatimu, katanya pelan. Layla menunduk, merasakan matanya mulai panas. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar dari bibirnya hanyalah isakan kecil yang ia tahan selama ini. Ia duduk di sudut masjid, membiarkan air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia menangis bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa yang begitu dalam, sebuah kelegaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya dalam kegelapan, merasa tak pantas untuk kembali. Tetapi hari ini, ia merasa ada yang menerimanya. Bukan manusia, bukan dunia, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sementara itu, anjing yang mengikutinya duduk diam di luar masjid, menunggu dengan setia. Beberapa orang yang lewat meliriknya, sebagian ada yang mencoba mengusirnya, tetapi ia tetap bertahan di tempatnya. Seolah ia tahu bahwa di dalam sana, seseorang yang ia cintai sedang berusaha menemukan jalannya kembali. Layla mengangkat wajahnya, menghapus air mata yang masih mengalir. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, bagaimana memperbaiki hidupnya yang telah begitu lama hancur. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sendiri. Ia merasa bahwa ada tangan yang tak terlihat sedang membimbingnya perlahan, membawa cahaya kecil ke dalam hatinya. Dengan napas bergetar, Layla menengadahkan tangannya untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia tidak memiliki doa yang panjang atau kata-kata indah seperti yang biasa ia dengar di masjid. Tetapi dalam hatinya, ia hanya berbisik satu hal, "Ya Tuhan, jika Kau masih menerimaku, tuntunlah aku pulang." Layla keluar dari masjid dengan langkah yang lebih ringan meski pikirannya masih dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meski ia belum sepenuhnya memahami apa itu. Hatinya yang dulu terasa berat kini sedikit lebih tenang, seolah beban yang selama ini ia pikul perlahan mulai terangkat. Namun, ia juga sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Justru, ini baru saja dimulai. Di depan masjid, anjing kecil yang setia menunggunya langsung bangkit begitu melihatnya keluar. Layla tersenyum kecil dan berjongkok, mengusap kepalanya. "Kau tetap di sini?" tanyanya lembut. Anjing itu hanya menatapnya dengan mata jernih yang seakan mengerti perasaannya. Layla menarik napas panjang, lalu duduk di tangga masjid, membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Wanita tua yang tadi menemaninya melangkah keluar dan duduk di sampingnya. "Bagaimana rasanya?" tanyanya lembut. Layla terdiam sejenak sebelum menjawab. "Entahlah, aku merasa lega, tapi juga takut." Ia menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. "Aku tidak tahu apakah aku bisa berubah. Aku takut jatuh lagi." Wanita itu tersenyum bijak. "Nak, perubahan bukan tentang menjadi sempurna dalam semalam. Ini adalah perjalanan. Kadang kau akan tersandung, kadang kau akan ragu. Tapi yang penting, kau terus melangkah." Ia menepuk pundak Layla dengan lembut. Tuhan tidak meminta kita untuk langsung suci, hanya untuk terus mendekat. Layla merenungi kata-kata itu. Selama ini, ia mengira bahwa ia harus berubah secara drastis agar bisa diterima oleh Tuhan. Tapi mungkin, yang terpenting bukan seberapa cepat ia berubah, melainkan seberapa tulus usahanya. Ia menatap anjing kecil di sampingnya, mengingat bagaimana makhluk itu bertahan hidup dengan hanya mengandalkan ketulusan dan kesetiaan. Mungkin, ia juga harus belajar untuk bertahan dan terus berjalan. Angin berhembus lembut membawa harapan baru di hatinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Layla bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang bisa kulakukan untuk hidup lebih baik?" Ia tidak memiliki jawaban yang pasti, tetapi setidaknya sekarang ia memiliki niat. Itu adalah awal yang cukup baik. Wanita tua itu bangkit, menatap Layla dengan penuh kasih. "Jika kau butuh tempat untuk belajar dan mencari ketenangan, kau selalu bisa datang ke sini," katanya. Layla menatapnya dengan mata berkaca-kaca, merasa tersentuh oleh kebaikan yang tidak ia sangka. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih." Saat hari mulai beranjak senja, Layla berdiri dan melangkah pergi dengan anjing kecil yang masih setia di sampingnya. Ia belum tahu kemana langkahnya akan membawanya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti berjalan. Kini, ia memiliki harapan, dan harapan itulah yang akan menuntunnya menuju cahaya. Malam itu,
Laila kembali ke kontrakannya dengan perasaan yang jauh berbeda. Sebelumnya, ia selalu merasa terperangkap dalam kehidupan yang gelap dan penuh kebingungannya. Tetapi malam ini, meskipun tidak ada perubahan besar, ada sesuatu yang terasa ringan dalam hatinya. Ketika ia membuka pintu kontrakannya, bau lembab dan gelap menyambutnya. Tetapi kali ini ia tidak merasa sesak. Ia tahu bahwa ia tidak lagi sendiri, bahkan jika hanya dalam hatinya sendiri. Anjing kecil itu masih setia mengikuti langkahnya, seperti pelita yang tak pernah padam. Laila menoleh ke arah makhluk kecil itu dan tersenyum. "Kau datang lagi?" "Ya," tanyanya. Meskipun ia tahu jawaban yang akan datang, anjing itu duduk di dekatnya, menatapnya dengan penuh kasih. Laila mengusap kepalanya dan duduk di lantai, membiarkan malam merayap di sekitarnya. Sesuatu yang sederhana, namun terasa begitu berarti. Di dalam dirinya, Laila mulai merasakan suatu ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah berusaha mencari kebahagiaan di luar dirinya, dalam dunia yang keras dan penuh hinaan. Namun kini ia menyadari bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam hati. Ia tidak perlu menjadi orang lain untuk diterima oleh Tuhan atau orang-orang. Ia hanya perlu kembali kepada diri sendiri dan memulai perjalanan untuk menjadi lebih baik. Laila memejamkan mata, teringat akan kata-kata wanita tua di masjid. Tuhan tidak meminta kita untuk langsung suci, hanya untuk terus mendekat. Kata-kata itu menyentuh hati Laila dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia telah merasa terbuang begitu lama, tetapi hari itu, ia merasa seolah ada yang menariknya kembali. Bahkan tanpa ia sadari, langkah kecil itu telah membawa dirinya lebih dekat kepada Tuhan. Pikiran Laila berkelana ke masa lalu, masa-masa ketika ia masih muda, sebelum kehidupan gelap itu menghampirinya. Ia teringat betapa ia dulu sangat dekat dengan agama, selalu berdoa dan berharap. Namun, waktu telah mengubah segalanya. Keluarganya yang dulu penuh kasih kini jauh darinya, dan ia merasa kehilangan arah. Tapi sekarang, dengan anjing kecil yang setia di sampingnya dan kenangan indah tentang masa kecil yang kembali muncul, Laila merasa ada secercah harapan yang menyala. Malam itu, Laila berdoa, doa yang sederhana, tanpa kata-kata panjang, tetapi penuh dengan ketulusan. Ia berdoa agar Tuhan memberinya petunjuk, agar ia diberi kekuatan untuk terus melangkah. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu mereka yang seperti dirinya, mereka yang merasa terlupakan dan tidak layak untuk dicintai. Ia berharap bisa menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit, seiring waktu. Setelah berdoa, Laila merasa lebih tenang. Ia melihat anjing itu yang kini sudah tertidur di dekatnya. Cahaya dari lampu kecil yang ada di sudut ruangan memberi kesan hangat, membuat malam itu terasa lebih damai. Laila menyadari bahwa mungkin, dalam hidup ini, tidak ada yang sempurna. Tetapi setiap langkah kecil yang diambil dengan niat baik adalah sebuah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dengan perasaan yang lebih ringan, Laila berbaring di kasurnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan ia tidak tahu seberapa jauh ia harus berjalan. Tetapi ia tidak lagi takut. Karena, meskipun jalannya penuh liku, ia tidak berjalan sendirian. Ada cahaya yang mulai bersinar di dalam hatinya. Dan itu adalah cahaya yang tak terlihat, namun cukup kuat untuk menuntunnya menuju jalan yang lebih baik. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir video. Semoga kisah yang telah kita dengar bersama dapat memberikan inspirasi dan hikmah yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Jika ada kata-kata atau bagian dari video ini yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah selalu memberikan petunjuknya kepada kita semua dan memudahkan setiap langkah kita menuju kebaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.